Tahukah kamu mengapa kamu berlatih seni bela diri begitu cepat? Itu karena kamu terlahir dengan konstitusi naga api. Kamu punya 4 saudari di bawah gunung. Salah satu dari mereka memiliki tubuh yin murni kura-kura langit. Hanya salah satu dari mereka yang bisa menyelamatkan nyawamu. Sekarang kultivasi terpencilmu sudah selesai. Ini waktu terbaik bagimu untuk turun gunung. Jangan lewatkan kesempatan ini. Mirit. Saudari Yangmana? Kamu membuatku sangat terkejut. Aku benar-benar lupa. Tapi tidak apa. Selama kamu menemukan saudari itu, dan kalian berdua melakukan persatuan yin yang, tubuhmu akan cepat pulih, haha. Jadi, saudari Yangmana? Ahem. Sudah kubilang aku lupa yang mana. Ah, Lingya, orang tua bodoh. Ini surat dari saudaramu, Stella. Cari dia dulu. Stella akan menikah? Ibu Wei, kamu bangun begitu cepat. Selagi mereka tidak ada, biar aku cicipi dulu. Hahaha. Siapa di sana? Kepalamu memecahkan botol minumanku. Bagaimana kamu akan membayarnya? Dasar bocah. Hei, bocah gunting. Ah, Namaku Ibn Lu. Juga dikenal sebagai puncak biru langit, dan aku berjuang untuk yang tidak bersalah. Kamu baik-baik saja? Hei. Berhenti. Dialah yang menyelamatkanku. Ibu Wei, maaf kami terlambat. Bapak Lu, terima kasih sudah menyelamatkanku. Oh, itu bukan apa-apa. Sungguh. Apakah kamu mau jadi pengawalku? Pengawal? Geng Gunting adalah organisasi pembunuh kota langit samudra. Mereka mengincarku. Dan mereka tidak akan menyerah dengan mudah. Kamu cukup cantik, tapi aku turun gunung untuk mengobati kondisiku. Aku masih tidak tahu siapa yang ingin membunuhku. Kamu sangat kuat. Aku bahkan tidak bisa melindungi hidupku sendiri. Kamu sebaiknya bertanya pada orang lain. Ini tim keamananku. Seperti yang kamu lihat. Aku sama sekali tidak bisa mengandalkan mereka. Jika kamu menjadi pengawalku, dan melatih mereka dengan baik untukku. Termasuk aku. Itu 8. Itu tidak mustahil. Ibu Wei, pria ini berasal dari asal yang tidak diketahui. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang baik. Diam. Haha, aku masih tidak bisa melakukannya. Aku akan pergi ke kota langit samudra. Aku punya urusan penting yang harus diselesaikan. Aku tidak bisa. Kau akan ke kota langit samudra? Ayo naik mobilku. Bapak Lu, kita sudah sampai di grup San. Oh. Terima kasih. Bapak Lu. Veronica Wei, Ketua Grup Zenith. Jika kau sudah memikirkan untuk menjadi pengawalku, hubungi aku. Kita bisa saling mengenal, lebih intim. dengan skandal sebesar ini, bajingan Howard Sun itu masih bersembunyi. Kau pikir siapa dirimu sampai dikirim ke sini? Aku putrinya, dan wakil presiden grup Sun. Krab Samyu telah merugikan kepentingan kami para pemegang saham. Kita bicara tentang triliunan rupiah yang hilang dalam hitungan menit. Dan kau masih hijau mencoba membodohi kami? Aku bisa bertanggung jawab atas perkataanku. Abayong Stella Lacucan di sini? Para pemegang saham yang terhormat, mohon tenang. Ayahmu bermain-main dengan wanita di luar. Dan foto-fotonya bertebaran di mana-mana. Dia memangsa gadis-gadis muda di usianya. Baiklah, biarkan dia bermain-main, tapi mengapa mengambil gambar? Ibu Zheng, ayahku dijebak. Aku tidak peduli. Insiden ini sudah menyebabkan harga saham perusahaan anjlok dan kontrak dengan grup Zenith gagal. Kerugian kami
harus sepenuhnya diganti olehmu. Jika Howard San tidak muncul, aku rasa rapat ini tidak perlu. Ayo pergi. Rapat apa? Ayo pergi. Rapat apa? Ayo pergi. Hey, Duduk. Duduk. Kalian semua tahu kekuatan Korporasi Zhaoku. Miliaran rupiah saja, bukan apa-apa bagiku. Aku punya pengumuman. Hehehe. apa yang kau lakukan? Hei. Mulai hari ini, Stella adalah wanitaku. Rantai modal grup San. Tidak Computers. Oh, Siapa bilang aku akan menikahimu? jika kau tidak ingin ayahmu melompat dari gedung karena bangkrut, maka sebaiknya kau diam dan habiskan malam bersamaku. Ah, Jika Stella yang bisa menyelamatkanku, Akutama. wanita bersuami, ini tidak baik. Lepaskan aku, memikirkan bagaimana kau membias, dan menyakiti begitu banyak wanita, membuatku muak. Aku tidak akan pernah menikahimu. Jika Stella tidak mau menikahimu, berarti aku masih punya kesempatan. hanya keluarga Sao yang bisa menyelamatkan keluarga San. Ini masalah mau atau tidak? Hah? Hehehe, apa kau juga mau aku menghiburmu dengan cara khusus? Ahahaha. Ayolah, Siapa aku? Ini untuk Stella, mengembalikannya padamu. Ethan, oh, jadi kau menemukan pria asing ya, penjaga? Sudah cukup buruk kau menyimpan seorang pria, tapi kau juga menyimpan petugas kebersihan? Cepat, hajar dia sampai babak belur. Stella. Tunggu aku. Apa yang kau lakukan? Jangan main-main. Jika Koberani Mangangu Stella Lagi. Aku bersumpah akan mengakhiri hidupmu. Bapak Sao, Anda baik-baik saja? Nona San, dari mana orang ini berasal? Apakah dia dari perusahaan? Grup San Anda benar-benar tidak menganggap serius para pemegang saham utamanya. Ethan, berhenti membuat masalah. Kau hanyalah petugas kebersihan. Apa kau pikir beberapa trik bela diri membuatmu istimewa? Apa urusanmu? Apakah 2.250 miliar rupiah sesuatu yang bisa kau campuri? Hei, Nona, apa hubungannya beberapa ratus juta dolar dengan menikahi Stella? Stella San, dari mana kau menemukan pria ini? Bagaimana bisa kau membual begitu banyak? Masyarakat ini tidak bergantung pada bela diri, hanya peduli pada uang, status, dan kekuasaan. Bapak Sao, jangan bayarkan pertunangan yang kau sebutkan itu. Dibatalkan karena anak yang guzan ini. Minggir. Selama hewan ini berlutut dan menjilat kakiku sampai bersih, aku bisa berpura-pura tidak ada yang pernah terjadi. Bapak Zhao, ini tidak ada hubungannya dengan Ethan. Jangan keterlaluan. Ibisan, Ethan MU ini masih hijau. Dengan melindunginya, Anda menentang kami para pemegang saham. Benar. Bapak Sao bersedia berinvestasi sekarang. Anda seharusnya melihat gambaran yang lebih besar dan mempertimbangkan kami semua para pemegang saham. Pikirkanlah. Seluruh grup San, karena foto-foto memberatkan ayahmu, telah menjadi berantakan di dunia investasi. Stella, saya menyarankan Anda untuk berbicara lebih bertanggung jawab. Hahaha. Tapi tidak sekotor mulutmu. Jika kita di gunung, aku akan meninjumu. Udek, kau tidak tahu betapa berbahayanya masyarakat. Aku akan membunuhmu di kota langit samudra. Aku bahkan tidak perlu mengangkat jari. Itulah arti status dan kekuasaan. Jadi Anda bilang masyarakat menghargai kekuatan, uang, dan status, kan? Ham. Lalu bagaimana Anda dibandingkan dengan Veronica Wei?
Hahaha, sudah kubilang dia belum pernah melihat dunia. Anda benar-benar belum melihat apapun. Apakah nama Ibuwe? Sesuatu yang bisa Anda sebutkan begitu saja? Yah, kalau begitu dia lebih penting dari Anda. Terus kenapa? Halo, Ibu Wei. Datanglah ke grup San. C'est ya mon gars. Sedikit masalah. Hahaha, lihat dia, sungguh sebuah pertunjukan. Pemenang Oscar, nah. Lupakan saya. Bahkan wali kota Lee tidak akan berani memanggil Ibu Wei seperti itu. Crop Zenith adalah perusahaan terbesar di kota Langit Samudra. Ibu Wei adalah orang yang menentukan. Dasar berandal. Sak perkuasa. Sombong sekali ya, hahaha. Ibu San, dengan Isen yang begitu cakap. Kerja sama kita dengan grup Zenith. Tidak akan gagal kan? Jika Anda bisa membuat Ibu Wei datang ke sini, aku akan makan tai di sini sekarang juga. Siapa yang akan makan tai di sini sekarang juga? Siapa yang akan makan kotoran di sini? Ibu Wei, kenapa Anda di sini? Bapak Lu, apakah ada masalah yang bisa saya bantu? Sebenarnya, tidak banyak. Hanya saja Bapak Sao di sini bilang, dia akan menghancurkanku di kota Langit Samudra. Ton pas perdu mon Gonkayari. Anda bilang begitu? Ha. Beraninya kau. Begitukah caramu bicara dengan Bapak Lu? Tidak. Saya hanya salah paham dengan pria ini. Jadi, Panggil dia dengan benar. saya salah paham dengan Bapak Lu. Ibu Wei, saya tidak tahu dia teman Anda. Kalau saya tahu, saya tidak akan berani berkata dengannya. Benar? Ada lagi yang tidak menghormati Bapak Lu? Angkat tangan. Zoe, tampar dirimu sendiri. Bapak Lu, apakah Anda puas dengan cara saya menengganya ini? Sangat puas. Sangat puas. Pejingking kau, Lu. Aku akan mencabik-cabikmu, dan perlahan menyiksamu sampai mati. Kamu tidak punya pakaian yang layak. Pakai ini mulai sekarang. Terima kasih. Kenapa bersikap formal denganku? Bukan apa-apa. Bapak Lu, apakah Anda sudah memutuskan untuk menjadi pengawal pribadi saya? Hei, siapa bilang Ethan akan jadi pengawalmu? Hei, siapa bilang Ethan akan jadi pengawal pribadimu? Apalagi pengawal pribadi, meskipun kami ingin bekerja sama denganmu. Tapi kau tidak bisa memaksakan imbalan seperti ini pada kami. Ethan tidak turun gunung. Hanya untuk menjadi pengawal seseorang. Ibu San kan? Kudengar grup San sedang tidak baik-baik saja akhir-akhir ini. Veronica, bagaimana kalau begini? Setelah aku selesai dengan urusanku, aku akan mencarimu. Oke? Telepon aku kalau kau sudah memikirkannya. Lain kali kau datang. Aku ingin melihatmu memakai pakaianku. Ethan, kau tidak benar-benar akan jadi pengawal pribadinya, kan? Bukankah itu yang seharusnya dilakukan seorang pengawal? Oh, ayolah, tentu saja. Aku harus melindungi Stella dulu. Begitu baru benar. Silakan. HEI, Stella. Kau tidak menyebutkan apapun dalam suratmu tentang foto-foto yang memberatkan itu. Kami baru saja menandatangani kontrak untuk proyek 2.250.000.000 rupiah dengan grup Zenith. Lalu foto-foto yang memberatkan ayahku muncul. Itu palsu. Seseorang sengaja menjebaknya. Sekarang, para mitra menarik investasi mereka. Dan grup Zenith juga telah membatalkan kerja sama mereka dengan kami. Apakah itu grup Zenith milik Veronica? Ya, Oh, itu mudah. Satu panggilan dariku akan membereskannya. jika masalah ini tidak diselesaikan, grup Zenith tidak akan bekerja sama dengan kami. Kecuali. Kecuali apa? Jangan bicarakan itu dulu. Aku bahkan belum bertanya padamu, mengapa guru mengirimmu turun gunung? Guru bilang aku punya penyakit, dan hanya kalian berempat yang bisa menyembuhkannya. Kami? Itu kau dan 3 kakak seperguruan lainnya. Penyakit APA?
Hei, beritahu aku, Ethan. Guru, bilang aku punya konstitusi naga api alami. Jika tidak diobati, aku mungkin tidak akan hidup melewati musim dingin ini. Kau dan 3 kakak seperguruan lainnya. Salah satu dari kalian memiliki tubuh yin murni kura-kura langit. Itu adalah tubuh yin murni. Dan aku harus. Beritahu aku, Ethan. Aku harus tidur dengannya. Kau mengerti? APA. Oh, itu yang dikatakan bajingan tua itu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Apakah aku orangnya? Guru juga lupa siapa orangnya. Sungguh membuat stres. Kan? HEI. Stella. Bajingan tua itu yang memberitahuku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Stella. Ethan. Kalau begitu, ayo cepat kita coba. Wah, tunggu sebentar. Stella. Ah, Aku tahu kamu suka buai. Stella, bukan itu maksudku. Dia kaya, berkuasa, punya badan bagus, dan cantik. Dia selalu menyentuhmu. Ethan, aku tidak menyangka kamu. Pria yang begitu materialistis. Stella, aku baru bertemu dengannya hari ini. Kalau begitu, cepatlah dan coba saja. wah, tunggu sebentar. Stella, kamu adalah Dewi. Bukannya aku tidak mau kamu mentraktirku. Hanya saja foto-foto yang memberatkan itu belum terselesaikan. Akut Adrian. Akan kembali dan membuat masalah. Ah, sudahlah. Haha, seserius itu? Aku bisa pastikan. Orang di foto itu bukan ayahku. Pasti ditukar, pakai AI. Ayahku tidak punya tahi lalat ini di dadanya. Bukankah itu buktinya? Tidak ada yang akan percaya. Siapa wanita ini? Namanya Nicole-nya. Dia adalah juara kedua. Kompetisi model Kota Langit Samudra. Grup Sun mensponsori kompetisi itu. Jadi rumornya semakin beredar, dan tidak mungkin dijelaskan. Stella, kirimkan foto ini padaku. Aku akan membantumu menyelidikinya. Bagaimana kamu akan menyelidikinya? Jangan khawatir. Aku akan memberimu jawaban besok. Hei, tunggu, Ethan. Ini tadinya untuk para pemegang saham. Tapi sekarang tidak diperlukan lagi. Kamu pasti butuh uang saat keluar. Kalau butuh uang tunai, bilang saja padaku. Asal jangan jual tubuhmu. Oh, maksudku, dirimu sendiri. Memangnya ada bedanya? Kamu tidak perlu terlalu formal. Panggil saja aku Stella. Baik, Stella. Ethan, sekarang kamu ada di tanganku. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Anggur yang enak. Ethan, apa yang kamu lakukan di sini, nah? Mari kita buat kesepakatan. Pimpin 8.000 orangmu, dan bantu aku mencari seseorang. Dan setelah selesai, aku tidak hanya akan memastikan kamu makan enak dan mabuk, tapi aku juga akan menjaminmu kaki domba panggang selama sebulan. Bagaimana? Benarkah? Benar-benar asli. Ton petit pu muslia, ton paquet bongan. Ethan, aku pergi kalau tidak ada lagi. Hei, terima kasih. Ini, ambil. Un tu capa? Sopir, ikuti mobil itu. Sial, penjagaan ini ketat sekali. Mereka bahkan melakukan penggeledahan badan. Apa yang kau lakukan? HEI. Pinjami aku pakaian seharga $1.500 dan mobil. Tidak, kau pikir aku ini siapa?
Ugh. Rekan satu tim ini payah sekali. Hei! Hei, kau pengantar makanan sialan. Apa yang kau lakukan? Oh, aku sedang mencari. Ini. Kau bahkan tidak bisa mengantar makanan secara profesional. Kalau tidak bisa menemukan, kenapa tidak bertanya? Kau pantas berada di paling bawah. Ini hari pertamaku bekerja. Tolong maklumi aku. Kalau dimarahi, terima saja. Apa yang perlu dijelaskan? Kalau jadi anjing, belajarlah menjebak iker. Ikuti aku. Untuk apa kau berdiri di situ? Kau tahu siapa aku? Dan kau menyuruhku membawa ini? Dokter Shang, obatnya sudah datang. Cepat, bawa obat untuk Ketua Peng. Seorang tabib tradisional, menggunakan pengobatan modern? Beraninya kau. Ketua Peng demam tinggi terus-menerus. Yang terpenting adalah menurunkan demamnya terlebih dahulu. Siapa kau berani mengomentari diagnosisku? Kau hanyalah siram pengantar makanan. Kenapa kau bilang pergi? HEI. Obat ini tidak boleh diminum. Kechua Hong. Aku sudah berpraktik kedokteran selama 41 tahun, dan belum pernah ada yang sekasar ini padaku. Sekarang, kau membiarkan pengantar makanan ini mengobati Ketua Peng. Aku pergi. Dr. Shang, dia orang luar. Tolong tenang. Hei, pengantar makanan. Apa yang kau usahakan? Pergi sana. Tubuh pasien ini mengalami konflik, di mana energi vitalnya terhalang. Itulah sebabnya dia demam tinggi terus-menerus. Kita perlu mengusir kejahatan dan mendukung kebenaran. Jika kau hanya fokus menurunkan demam, itu hanya akan kontraproduktif. Kau mengerti? Oh, aku sudah sering melihat orang banyak bicara besar, tapi belum pernah ada yang berani menantang keahlian medis saya. Aku tidak berniat bersaing denganmu dalam pengobatan. Aku hanya melihatnya dan mengatakan apa yang kupikirkan. Hei, kenapa kalian bertengkar? Bos kita masih sakit. Hei, pengantar makanan, jika kau tidak pergi, aku akan panggil keamanan. Tidak perlu. Namun, pasien ini akan segera mengigau dalam setengah jam. Jika tidak diobati, dia tidak akan bisa diselamatkan. Beraninya kau mengutuk bos kami? Hei. Cepat, berikan obat untuk Ketua Peng. Dia hanya mengigau karena demam. Bagaimana dia bisa minum obatnya? Apa yang terjadi pada bos kita? Ini pasti kata-kata sial pengantar makanan ini. Jika terjadi sesuatu pada bos kita, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Jika kalian menyakiti bos kami, akan kubayar dengan nyawamu. Yah, kalian harus membiarkanku menyakitinya dulu. Ambilkan bangku. Ini penyembuhan mistik. Dia ternyata tahu penyembuhan mistik. 13 jarum gerbang hantu. Dia memindahkan penyakit Ketua Peng ke bangku. Aku sembuh. Dr. Shang, terima kasih, Dr. Shang. Kau menyelamatkanku. Hahaha, bukan. Aku tidak menyembuhkannya. Tuan ini yang melakukannya. Oh, Tuan ini. Siapa namamu? Nama Kuetan. Nama Taoisku King Feng. Oh, dia seorang pendeta Tao. Mohon maaf atas ketidaksopanan saya. Guru, tolong jadikan saya muridmu. Aku buta tidak mengenali seorang master. Saya minta maaf atas segala kesalahan barusan. Tolong, Guru, jangan tersinggung. Cepat bangun. Guru, jika kau tidak menerimaku, aku tidak akan bangun. Guru, tindakanmu hari ini benar-benar telah membuka mataku. Haha, baiklah. Tapi aku belum menyelesaikan pelatihanku, jadi aku tidak bisa menerima murid. Bagaimana kalau begini? Kita bisa saling bertukar soal pengobatan, dan mari kita perlakukan satu sama lain sebagai setara. Oke? Hahaha. Terima kasih, Ethan. Polly, hei, cepat siapkan untuk Bapak Lu. Biaya konsultasi sebesar 2.500.000.000 rupiah. Transfer ke rekeningnya hari ini. Baik, bos. Nak, kau beruntung. Ketua Peng menggunakan penyembuhan mistik untuk menyelamatkan orang, dan membebankan biaya untuk itu akan membawa karma buruk. Aku menghargai niat baikmu. Tapi aku tidak mau uangnya.
Aku tidak menyangka Bapak Lu telah mengkapai tingkat seperti ini. Baiklah, aku tidak akan memaksamu kalau begitu. Bagaimana kalau begini? Mulai sekarang, jika ada sesuatu yang bisa kubantu, tanyakan saja. Selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan menghindarinya. Ketua Peng. Memang ada satu hal yang aku ingin kau bantu. Apapun yang Bapak Lu perintahkan, kami akan melakukannya. Pindahkan, pindahkan. Nicole. Ya. Adrian yang menyuruhku melakukannya. Dia memberiku $150.000 dan membeli 5 fotoku. Lalu dia menggunakan DeepFake AI untuk membuatnya. Aku bahkan tidak mengenal Howard. Baiklah. Cucup. Ketua Hong, jika Adrian tahu tentang ini, dia tidak akan membiarkanku pergi. Baronnya Adrian, tinggallah di perkumpulan elang hitam selama beberapa hari ke depan. Jangan khawatir. Bapak Lu, ada lagi? Tidak ada lagi. Tapi, Ya. tentang keluarga San yang sedang jadi sorotan, bisakah kalian menanganinya? Hahaha, ini keahlian kami. Kami menangani skandal dan topik yang sedang tren sendiri. Jangan khawatir. Setelah kami mengklarifikasi semuanya, keluarga San bahkan akan mendapat Jelembang perhatian positif. Saham mereka akan naik. Hahaha, aku mengandalkan kalian. Tidak masalah, hahaha. Oh, Ibu Wei. Bapak Lu, sudahkah Anda memikirkan posisi pengawal? Oh, bukan itu. Ini tentang urusan Anda. Baiklah. Apakah kamu memakai pakaian yang kubelikan? Berhenti mencari. Sepanjang hari kamu di rumah, benar-benar tidak berguna. Tapi sok jagoan di luar. Sekarang lebih dari selusin pemegang saham. Menggugat kita bersama. Jika keluarga Zhao tidak membantu kita, kita akan masuk penjara. Kenapa Adrian belum sampai? Jika kita tidak melewati ini, aku belum selesai denganmu, bajingan tua. Bajingan tak tahu malu, Hentikan. Apakah bertengkar bisa menyelesaikan apapun? Dengan masalah yang kita hadapi sekarang, hanya Adrian yang bisa membantu kita. Ini masalah hidup dan mati bagi keluarga kita. Stella harus menikah dengannya, mau dia mau atau tidak. Oh, Tuan Zhao. Oh, Silicon. Duduk. Hahaha. Oh. Quechua-san. Anda memanggil saya ke sini hari ini untuk membahas sesuatu. Tuan Zhao, saya mengundang Anda ke sini hari ini untuk menyampaikan permintaan maaf resmi. Hahaha. Ketua San benar-benar melihat gambaran yang lebih besar. Saya hanya ingin tahu apa yang dipikirkan putri Anda. Oh, Anda tidak tahu? Putri Anda memelihara gigolo. Tuan Zhao, Stella hanya naif. Dia tidak sepenuhnya memahami situasi saat ini. Kedua keluarga kita sudah lama menggator pertunangan ini. Pernikahan Stella dengan keluarga Zhao sudah pasti. Jika Anda khawatir, ibunya dan saya akan berjaga di luar. Kalian berdua bisa melakukan hubungan suami istri di sini hari ini. Di sini? Hihihi, baiklah. Hahaha, itulah mengapa Ketua San bisa mencapai hal-hal besar. Itulah mengapa kita keluarga, kita bahkan punya pemikiran yang sama. Hei, selama putri Anda menikahi saya, tidak ada hal lain yang penting. Bapak Zhao, jangan khawatir. Stella sudah dalam perjalanan. Hari ini kita akan menyelesaikan masalah ini. Oh, hahaha. Bapak Zhao, bisakah kedua keluarga kita terus bekerja sama? Oh ya, ini. Setelah bisnis keluarga Zhao dan San bergabung, Anda berdua bisa mundur dan hanya menghitung uang di rumah. Hahaha, untuk $15 juta itu, setelah kita menikah, akan segera ditransfer ke rekening Anda. Pernikahannya besok. Saya tidak setuju. Stella, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Minta maaf pada suamimu sekarang juga. Putriku, kamu sangat tidak masuk akal. Apakah kamu ingin ibu dan ayah mati di depanmu? Apakah itu akan membuatmu bahagia? Bu, bukankah ibu mendorongku menuju kematian?
Berapa banyak orang yang telah dirugikan Adrian? Semua orang tahu, kan? Bukankah aku hanya membiarkan lebih banyak wanita merasakan kekuatanku dan menikmati cintaku? Humph. Adrian, jika aku setuju, kamu akan membuat para pemegang saham menarik gugatan itu, kan? Oh, sudahlah. Jika kamu setuju menikah denganku, maka kita akan menjadi keluarga. Masalahmu akan menjadi masalahku. Setelah kita bersama, bagaimana mungkin aku tega melihat ayah mertua dan ibu mertuaku masuk penjara? Oh iya Stella. Hiduplah dengan baik bersama Adrian. Karena kamu sudah berjanji. Maka aku... Stella. Bukankah sudah kubilang tunggu aku di hotel? Sebuah hotel? Oh, Stella. Aku tidak percaya kamu begitu berani. Kita bahkan belum sempat. Dan kamu langsung menyerahkan dirimu padanya? Ethan, kamu kembali duluan saja. Setelah semua ini selesai, aku akan mengobati penyakitmu. Stella, hari ini. Jangan bicarakan penyakitku. Mari kita bicarakan hal-hal licik yang dilakukan si bodoh ini. Ya? Jadi ini Ethanmu yang tidak berguna itu, yang membuat semua pemegang saham ketakutan. Dia masih sakit. Apa itu menular? Kalian berdua yang tidur bersama perlu diperiksa. Ibu bicara apa? Keluarga San Mu benar-benar luar biasa. Kau memperlakukanku seperti dipermainkan, kan? Mempermainkanku di depan umum. Kamu keluar. Keluarga kita hampir hancur karenamu. Jika bukan karena fakta bahwa tuanmu, gurulinya, menyelamatkan nyawa Stella saat itu, aku tidak akan pernah melepaskanmu hari ini. Orang yang kau anggap penyelamat sebenarnya adalah biang keladi sebenarnya yang menyakitimu. Wow, kamu benar-benar berani sekali. Kamu baru turun gunung beberapa hari. Dan sudah belajar memfitnah. Adrian yang menyuruhku melakukannya. Dia memberiku 2.400.000.000 rupiah. Dan membeli 5 foto dariku. Lalu menggunakan DFAKI untuk membuatnya. Aku bahkan tidak mengenal Howard. Bapak Sao, Ada APA, aku tidak menyangka kau punya kemampuan. Benar, aku yang melakukannya semua. Memangnya kau bisa apa kalau sudah tahu? Ya, aku memalsukan foto-foto itu. Aku menghasut orang-orang ITU. Untuk mengajukan keluhan juga. Bapak Sao, keluarga San dan keluarga Sao adalah mitra bisnis. Ayahmu dan aku sudah berteman bertahun-tahun. Kenapa kau melakukan ini padaku? Apa kau sudah pikun? Tentu saja. Aku akan mengambil alih perusahaanmu dan menikahi putrimu. Sekarang kau mencoba bersikap baik, bukankah kau baru saja berjuang, menjaga di pintu, lalu berencana membawa putrimu ke sini? Ayah, apa yang dia katakan benar? Adrian benar-benar tidak tahu malu. Sudah kubilang, Jika kau berani menyentuh Stella lagi. darahmu akan mengalir terbalik, dan organmu akan terbakar menjadi abu. Ethan, kau pikir kau hebat? Apa gunanya jadi hebat? Kau pikir kau bisa mengguncang fondasi masyarakat dengan tinjumu? Dengar, pria tidak mengandalkan tinju. Mereka mengandalkan tipu daya, mengerti? Bahkan jika aku mengungkapkan semuanya hari ini, apa bedanya? Keluarga San masih membutuhkanku untuk menyelamatkan mereka, bukankah begitu? Stella, kakak. Sandiwara ini harus berakhir. Stella, nikahi Bapak Sao. Lanjutkan sesuai rencana. Kau dengar aku? Beginilah cara kerja masyarakat. Ayah, kau menyuruhku menikahi. Bajingan sepertinya? Dialah yang menyakiti kita sejak awal. Diam, apa kau hanya akan melihat aku dan ibumu masuk penjara? Apa kau hanya akan berdiri di sana dan melihat ibumu dan aku masuk penjara? Bapak San, ini bukan toleransi. Ini kepengecutan. Videonya, aku sudah mengirimkannya ke Veronica Wei dari grup Zenith. Aku yakin dia akan membuat pilihan yang tepat. Oh, kau belum tahu ya? Tahu, kau hanyalah anak bodoh. Bagaimana kau bisa tahu tentang ini? Bapak Singh akan menggantikan Veronica Wei dan mengambil alih grup Zenith. Kau sudah kehilangan dukunganmu. APA, kau bicara tentang grup Zenith. Orang kedua, Safir Singh, ini buruk. Dulu, kami punya dendam pada Safir. Oh tidak, ini mengerikan. Ayah, Oh, ketika Bapak Singh menjabat, keluarga Sao akan menjadi tamu kehormatan. Lalu, keluarga Sao akan menjadi yang kedua setelah satu, di atas segalanya, Veronica.
Dia bahkan tidak layak membawa sepatuku. Kau benar-benar penjahat berkuasa. Sebelumnya, kau memanggilnya Ibu Wei, dan sekarang kau memanggilnya Veronica. Kau tidak tahu malu. Aku mengandalkan kekuatanku. Kau baru saja bilang Ibu Wei bahkan tidak layak membawa sepatumu. Secretaris He, mengapa kau di sini? Grup Zenith telah membawa ke Grup Sun kontrak teknik senilai 11 triliun 250 miliar rupiah. APA, 11 triliun 250 miliar rupiah? APA, 11 triliun 250 miliar rupiah? Berkat Bapak Lu, mengenai rencana Adrian untuk menjebakmu, Ibu Wei sekarang mengerti segalanya. Karena foto-foto yang memberatkan itu, aku gegabah menghentikan kerja sama kita denganmu. Ibu Wei secara khusus menginstruksikanku untuk meminta maaf dengan benar. Tidak sama sekali, kau hanya berhati-hati untuk grup Zenith saat itu. Adrian, kau menjebak keluarga Sun, terlibat dalam persaingan jahat, memanipulasi opini publik, menghasut netizen, dan memanipulasi harga saham. Grup Zenith akan menghentikan semua kerjasama dengan korporasi Zhou dan memasukkanmu ke daftar hitam secara permanen. Tidak, itu tidak mungkin. Bapak Singh menjanjikanku. Pasti ada kesalahan. Salahkan dirimu sendiri karena memilih pihak yang salah. Jika kau ingin keluarga Zhao masih ada besok, maka pergilah sekarang. Tunggu. Minta maaf pada Bapak Lu. Maaf. Ashley, kau terlihat sangat senang barusan. Bagaimana kalau kau makan kotoran lagi? Apa yang kau lihat? Belum pernah lihat orang makan kotoran? Pergi. Ethan, aku akan membunuhmu. Bapak Lu, Ibu Wei ingin bertemu Anda. Beliau bilang ada hal penting yang perlu dibicarakan. Oh, Seiya? Bagaimana kalau begini, Stella dan Seiya? Masih ada urusan penting, katakan padanya. Setelah malam ini, saya pasti akan pergi. Oke? Ibu Wei memerintahkan saya untuk mengambil foto, untuk melihat apakah Anda memakai pakaian yang beliau beli. Hey, apakah Ibu Wei Anda tinggal di tepi lot? Beliau terlalu ikut campur. Memangnya urusannya apa pakaian Ethan apa? Jagan nada by Karamo. Jangan tidak menghormati Ibu Wei. Karena kontraknya sudah diserahkan, saya permisi dulu sekarang. Sekretaris He, hati-hati. Hetai. Hahaha. Oh, ini benar-benar kabar baik. Dengan kontrak 11 triliun 250 miliar rupiah ini, masalah keluarga Sun akan mudah terselesaikan. Hahaha. Paman San, apakah Stella masih harus menikahi Adrian? Tidak ada pernikahan lagi. Saya akan pergi sendiri sekarang untuk membatalkan pertunangan. Tidak. Saya akan minta satpam memberitahunya untuk membatalkannya. Dia pikir dia siapa? Dengan kontrak 11 triliun 250 miliar rupiah ini, 10 tahun ke depan keluarga Sun, pengembangannya akan bebas masalah. Hahaha. Namun, Paman San Andaharu. menyetujui klausul pertama kontrak. Baru setelah itu kontrak ini berlaku. Setuju. Saya setuju semuanya. Hahaha. Ini. Ethan, apa klausul pertama dari kontrak ini? Masa depan grup Sun akan dikendalikan oleh Stella Sun. Adrian, saya di sini atas perintah bos saya untuk mengembalikan uang Anda. Jangan persulit saya. Oh, Ketua Hong, uang yang sudah diberikan. Tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Karena Ketua tidak menerimanya, Ketua Hong, Anda ambil saja. Oh, ayolah, semua orang tahu bahwa seluruh perkumpulan elang hitam dijalankan oleh Anda, Ketua Hong. Uang sejumlah kecil ini, hanyalah tanda penghargaan kecil dari saya. Hahaha, lihat, Anda punya rencana, Anda punya penampilan, Anda punya postur tubuh, dan Anda bahkan punya gaya. Hahaha, Anda tidak mungkin selalu mempertaruhkan nyawa Anda untuk orang lain, kan? Saya tidak menerima imbalan tanpa mendapatkannya. Hei saya, Adrian, bukanlah orang yang tidak masuk akal. Tambahkan segini lagi. Dan bantu saya membunuh Caesar. Saya pa?
Si Udik itu. Muzu Babuyu Tanku. Ethan. Tidak masalah. Aku akan mencarikanmu pembunuh bayaran terbaik yang ada di peringkat teratas. Kau akan puas. Ethan, aku tidak menyangka kau begitu kuat. Oh, itu hanya trik kecil. Stella, ketajaman bisnismu sungguh mengesankan. Kau bahkan tidak mendiskusikannya denganku. Dan membiarkan grup Zenith menambahkan klausul itu ke kontrak. Aku bahkan tidak tahu apakah aku mampu mengelola grup Sun dengan baik. Oh, kau pasti bisa. Kau jauh lebih kuat dari ayahmu. Dia sangat lemah. Sejujurnya, aku masih harus berterima kasih padanya. Jika aku tidak sakit saat berusia 6 tahun, dan dia mengirimku ke gunung, aku tidak akan mengenalmu. Oh, ngomong-ngomong, apakah kondisimu membaik? Masih sama. Begitu aku menggunakan energi internalku, tubuhku terasa sensasi terbakar. Andai saja aku tahu di mana yang lain. 3 saudari, jika aku bukan tubuh yin murni kura-kura langit. Maka Amerika. Jangan khawatir. Aku sudah mengalaminya selama 20 tahun. Aku sudah terbiasa. Mari kita tidak membicarakan ini lagi. Ethan, mari kita potong kuenya. Baiklah. Ethan, jadilah milikku malam ini. Aku akan meningkatkan dosisnya untukmu. Malam ini, aku akan menjadikanmu milikku. Ethan, terima kasih. Stella, mengapa kedua cangkir ini sedikit berbeda? Ini racun yang kutambahkan untukmu. Ini tonik yang kutambahkan untukmu. Untuk tubuhmu. Même. Tonique d'angan alcool. Rasanya memang berbeda. Minumlah lagi. Ayolah. Aku sangat kepanasan. Kau akan segera merah sesejak. Hei. Obatnya bekerja terlalu cepat. Hei. Ethan. Ethan. Ethan, ini tidak benar. Hei. Ethan, ban gun, Ethan. Wow. Anak ini beruntung dengan wanita, ya? Badanku semakin panas. Aku butuh ini. Aku butuh ini. Ethan. Aku akan membantumu. Stella, kalian berdua selalu bersama. Tidak tahu malu. Cepat, bunuh mereka. Adrian, aku peringatkan kau, jangan macam-macam. Hei, Zhao. Bukankah kita sepakat hanya berurusan dengan satu orang? Tidak. Kau urus pria itu. Aku urus gadis itu. Hehe, dua hal yang berbeda. Gadis ini sangat cantik. Bukankah itu kesepakatan yang bagus untukmu? Bukankah pria itu juga tampan? Camarilla. Ethan. Stella. Apa buruknya bersama denganku? Ethan. Dis mana Stella. Aku di sini. Pukul dia. Serang. Stella. Stella, ayo pergi. Haha. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kau tidak menanggiku? Siapa yang berteriak begitu menyedihkan? Bapak lu. Apa yang kau lakukan di sini? Kechua Hong.
Dia orangnya. Cepat bunuh dia. Pukul dia. Pukul dia. Papak Lu, Ethan. Oh, kepalaku. Adrian, kau yang menyuruhku berurusan dengan Bapak Lu. Beraninya kau. Apa yang kau lihat? Sapa bos dan nyonya. Halo, bos dan nyonya. Kau tahu siapa Bapak Lu? Ha! Kau hampir membuatku membuat kesalahan besar. Kau punya bayangan? Kau ingin membunuhku? Ha! Aku sudah tercemar. Kechua Hong, kau ambil uangku. Aku tidak peduli. Kau harus memukulnya sampai mati. Pukul dia sampai dia membayar 4.500.000.000 rupiah untuk biaya medis. Kechua Hong. Kakap. Kalau begitu pukul dia sampai dia membayar 15 miliar rupiah. Serang. Nyonya. Kau bersekongkol dengan Adrian. Tidak, Nyonya. Itu Adrian, bajingan itu. Dia menipuku. Hahaha. Aku dan Bapak Lu yang bersekongkol. Hahaha. Nyonya. Masuk ke mobilku, aku akan mengantarmu kembali. Hahaha. Hei hei. Kenapa kau tidak mau masuk? Nona Wei, kita bertemu lagi. Ethan, kenapa kau begitu misterius? Aku benar-benar tidak tahu berapa banyak lagi rahasia yang kau sembunyikan. Stella akan menyembuhkanmu. Ethan, kau sangat menarik. Ethan, kau sudah bangun? Ya, Stella. Bagaimana perasaanmu? Kita sudah melakukan pengobatan kemarin. Itu bukan pengobatan. Kau hampir membunuhku. Cepat, periksa bagaimana hasilnya. Oh, Tidak berhasil? Masih ada benturan energi yang di dalam organ-organku. Sepertinya posisinya salah. Mari kita coba lagi. Ha, Bapak Lu, akhirnya kau menjawab. Ibu Hi, ada apa? Ibu Wei menghilang kemarin. Dia pasti diculik oleh Gang Gunting. Aku akan kembali sekarang. Ethan, ada APA? Veronica Dikulik. Aku akan pergi memeriksanya dulu. Stella, AQ. Ibu Wei sudah banyak Kau harus membantu pergi. kita. TAPI. Aku dengar grup Zenith memiliki konflik internal yang sengit. Ethan, hati-hati. Ethan. Ibu Wei. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Istri Xavier. Di mana dia? Kau tidak akan pernah tahu. Masih keras kepala? Sepertinya kau belum cukup menderita. Penyiksaan air belum cukup? Kalau begitu, mari kita tambahkan cuka. Ayo, mari kita tingkatkan perawatan Ibu Wei. Tambahkan cuka. Ayo, mari kita tingkatkan perawatan Nona Wei. Tambahkan sedikit cuka. Nona Wei, mari kita dinginkan diri di sini. Ha. Kamu bahkan bukan pria. Jangan berkata begitu. Pak Carmel, mematahkan lenganku. Untungnya, tongkatku masih berfungsi. Biasanya aku hanya menyelipkannya di pinggang. Nanti, aku akan melayanimu. Hahaha. Veronica Wei. Bicaralah. Jika kamu bicara, kamu hidup. Jika tidak, kamu mati. Zoe. Aku selalu memperlakukanmu dengan baik. Bagaimana bisa kamu mengkhianatiku, haha? Kamu memperlakukanku dengan baik? Seolah aku berani mengharapkan perlakuan baik darimu. Aku hanyalah
Gadis suruhanmu, bawahanmu. Mengapa kamu harus menikmati kekayaan dan kemewahan, sementara aku hanya bisa berada di bawahmu? Bapak Singh sudah memberitahuku bahwa setelah kamu mati, dia akan menikahiku. Setengah dari grup Zenith akan menjadi milikku, lalu aku akan menjadi Dirima. Idiot. Kamu percaya Xavier? Dia berbohong padamu. Benar. Tentu saja aku tidak percaya padanya. Jadi, jika kamu tidak membayar harganya, bagaimana aku bisa mempercayainya? Lupa memberitahumu. Seseorang yang mengkhianati tuannya tidak berguna bagiku. Maaf. Zoe. Xavier. Beijing Gan. Aku membantumu menyingkirkan pengkhianat itu. Dan kau masih membentakku? Di mana istriku? Hahaha. Tidak menyangka istrimu juga seorang pengkhianat, kan? Apa maksudmu? Dia datang padaku dengan sukarela. Dia takut padamu. Dia gentar padamu. Dia memohon padaku untuk melindunginya. Kau tidak berguna. Kau pria impoten. Hahaha. Selain trik hina ini, apa lagi yang bisa kau lakukan? Kau bilang aku tidak berguna? Hahaha. Kau bilang aku tidak berguna? Aku akan membunuhmu hari ini. Hahaha. Hahaha. Jika Tuan ke-8 tahu kau memperlakukanku begini, dia akan menghukummu dengan berat. Haha. Maksudmu ayah angkat kita? Kau pikir, jika ayah angkat kita tidak memberi perintah, aku berani menyentuhmu? Ayah angkat menyuruhmu untuk. Tidak mungkin. Veronica, kenapa kau begitu bodoh? Ayah angkat memberimu begitu banyak kekuasaan, membiarkanmu mengelola grup Zenith. Kenapa kau tidak pada saja? Dia berkata, singkirkan dia, dan aku akan mengambil alih grup Zenith. Karena aku patuh, hahaha. Tidak mungkin. Ayah angkat tidak akan melakukan ini padaku. Kau berbohong. Kakak. Veronica, berhentilah meronta. Jika kau masih di posisimu yang dulu, aku mungkin akan menghindarimu. Tapi sekarang, menyerahlah saja. Katakan di mana istriku, dan aku akan membiarkan tubuhmu utuh. Jika tidak, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu di mana istrimu. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang membuat permintaan seperti itu. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Kau baik-baik saja? Bos, itu orang yang melukai saudara-saudara kita di punggung bukit pemecah jiwa tempo hari. Bukankah sudah kubilang untuk mengerahkan 100 orang menjaga di luar? Di mana mereka? Sudah. Pas, anak ini menghajar semua orang kita. Panggil lagi. Oh. Bawa semua orang ke sini. Apa kau tidak mengerti? Bawa mereka semua ke sini. Pergi. Baiklah. NAK. Kenapa kau menggakaukan gunting kami? Aku Pangawaldia. Menurutmu kenapa aku mengacaukanmu? Pangawal? Orang yang kau lindungi adalah bom waktu. Ha? Berdetik. Bang. Aku akan meledakkan kalian semua. Mangir. Ibu Wei. Kau membuka. Méridian Shawayanku. Maaf, aku tidak sengaja. Terima kasih. Guruku menyiksaku sejak kecil.
Dia menyuruhku membawa air untuk para biarawati setiap hari. Anya Ampatong Yersiari, Perkayakako, Dan dia masih mengeluh bahwa 500 kg tidak cukup. Penyakit kronisku. Kukira tidak bisa disembuhkan. Apa ini? Ini, mainan ini. Akan kutunjukkan padamu apa, itu teknologi sungguhan. Kau bukan manusia, bagaimana mungkin? HI, Kenapa kau masih menghina orang? NAK. Berapa banyak stamina yang tersisa? Prajurit, serang. Siapa lagi? Aku juga. Ethan, kau tampan sekali. Astaga. Sialan. Ya Tuhan. Tunggu saja. Cubana kau. Sial. Ethan, kau terlihat sangat bagus. Dengan setelan itu, Bapak Lu, kamu setuju jadi pengawal saya? Oh, mana mungkin saya menolakmu? Kamu dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau aku tahu akan berbahaya begini, aku tidak akan menyelamatkanmu sejak awal. He, aku cuma bercanda. Tidak. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Jadi kamu setuju? Bagus sekali. Ibu Wei, kamu baik-baik saja? Zoe mengkhianatiku. Bapak Lu menyelamatkanku. Terima kasih, Bapak Lu. Oh, kalau saja aku tidak ada. Urusan tadi malam, bagaimana mungkin dia diculik? Aku tidak menyalahkanmu, Bapak Lu. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri karena terlalu percaya pada orang di sekitarku. Ibu Wei, itu kelalaian tugasku. Kamu menderita karenanya. Ayah angkat menyuruh Xavier melakukannya. Bagaimana bisa ayah angkat ke-8? Xavier sendiri. Dia tidak akan berani menyentuhku. Apakah Lily ikut denganmu? Ibu Wei. Lily. Aku butuh bantuanmu. Untuk sesuatu. Ikutlah denganku mencari ayah angkat ke-8. Kita perlu mencari tahu. Apa sebenarnya yang terjadi? Namun, Xavier juga akan ada di sana. Tidak, aku tidak mau bertemu pria itu lagi. Bapak Lu akan ikut dengan kita. Hei, apa kamu sudah membicarakannya denganku? Kamu adalah pengawalku. Bagaimana jika ada bahaya? Kenapa kamu selalu dalam bahaya seperti ini? Aku masih takut. Jangan khawatir. Dengan Bapak Lu di sini, kita tidak akan kalah. Ayah angkat. Ini teh spesial yang kudapat dari Gunung Puncak Biru Langit. Ini bagus untuk kesehatanmu. Minumlah selagi panas. Aku juga sudah memanggil dokter untukmu. Mereka akan segera datang. Tidak peduli tehnya sena apa, air senaku tetap kuning. Tobu. Sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Uhuk. Perusahaan masih bergantung padamu. Bagaimana aku bisa mengelolanya? Aku ini kuat tapi tidak pintar. Akhirnya kamu mengatakan sesuatu yang benar. Veronica, kamu membiarkannya kabur begitu saja? Memangnya dia bisa pergi kemana? Ya, aku hanya ingin memberinya peringatan. Kalau dia pintar, dia akan lari menyelamatkan diri. Peringatan, kamu menyebut itu pamer kekuatan? Aku menyuruhmu menyingkirkannya, bukan mengirim pesan. Jika kamu memberitahunya bahwa aku yang menyuruhmu melakukannya, apa yang akan dia lakukan? Gunakan saja pengaruh ayah angkat untuk membuatnya berhenti meronta. Orang hanya berhenti meronta saat mereka mati. Ayah angkat, minumlah selagi panas, minumlah selagi panas. Ini hanya efektif saat panas. Kau tahu, kau masih belum memahami Veronica.
Semua orang bilang, kenali dirimu dan musuhmu, dan kau akan memenangkan setiap pertempuran. Tapi banyak orang tidak tahu perkataan asli guru kuno adalah, kenali dirimu dan musuhmu, dan kau tidak akan pernah terkalahkan. Kemenangan bisa diketahui, tapi tidak bisa dipaksakan. Sang guru mengajarkan kita untuk tidak sombong, tapi belajar cara menilai. Dengan dukungan ayah angkatku, APA yang perlu kepelajari tentang penilaian? Lily. Ini semua salah wanita ini. Dia mengkhianatiku. Kalau tidak, Veronica sudah mati sekarang. Xavier, kau tidak bisa mengalahkan Veronica. Menyerahlah saja. Apa katamu? Akan kubunuh kau. Beraninya kau. Putri angkatku di sini. Ayo, duduklah, cepat duduk. Ayah angkat, semua penjaga di halaman, tidak bisa menghentikan ini. Pejengkan. Kita semua keluarga di sini. Kenapa dihentikan? Silakan, keluar. Oh, putri angkatku, ayo duduk. Kau sebaiknya kembali dulu. Xavier, aku membawa Lily ke sini hari ini untuk membuktikan perkataanku. Dia tidak dalam bahaya. Kau memaksanya meminta. Bantuanku. Akui saja kau hanyalah sampah. Baiklah, kita akhirnya berkumpul. Dan kau mulai bertengkar begitu bertemu. Ayo. Duduk dan bicara. Ayah angkat, apakah masih ada tempat untukku di sini? Apa yang kau bicarakan? Ayah angkatmu masih hidup. Selama aku hidup, kau akan selalu duduk di sisiku. Ayo duduklah, hahaha. Ayah angkat. Tentang kau menyuruh Xavier menyingkirkanku. Apakah itu benar? Xavier, APA yang kau lakukan sekarang? Aku tidak. Apa kau menyentuh Veronica lagi? Sudah kubilang akur. Aku sudah tua. Grup Zenith milikmu, apa yang perlu diperebutkan? Orang tua ini cukup pandai berakting. Hahaha. Ayah angkat, berhentilah berakting. Jika bukan karena dukunganmu, Xavier tidak akan berguna. Apa dia berani menculikku? Siapa yang kau sebut tidak berguna? Kau. Setiap hal di grup Zenith kutangani sendiri. Aku datang ke sini hari ini untuk mendapatkan jawaban yang jelas mengapa. Oh, aku sudah tua. Dan aku sakit. Anak itu, Xavier, membawakan dokter dari mana-mana untukku. Dia seperti anakku sendiri. TAPI kau, lihatlah dirimu. Kau tidak pernah menunjukkan perhatian atau kepedulian padaku. Anak perempuan yang sudah dewasa akan pergi. Ya. Aku menyuruh Xavier melakukannya. APA, apa kau akan membunuhku? Sudah hampir selesai. Dia menderita racun kronis. Semuanya, lihat. Lihatlah kulitnya. Kelopak matanya merah. Bibirnya kering. Oh, giginya. Meradan kuning. Dan dia batuk. Ini adalah gejala bubuk 5 racun. Sejoyong Seyatau. Bubuk 5 racun ini berasal dari Bironsia dari Gunung Puncak Biru Langit, mahakarya orang tua itu. Ini adalah obat terlarang di dunia pengobatan dan racun. HI. Berapa kau membayarnya? Jangan menuduh orang sembarangan. Saya hanya berspekulasi. Bagaimana itu tujuan palsu? Orang tua ini, lihat saja dia. Apakah kau tahu apa yang kau minum? Xavier, apa maksudnya ITU? Ayah angkat, dia hanyalah seorang pengawal sialan. Apa yang dia tahu? Aku sudah mengundang dokter terkenal dari kota langit samudra. Biarkan dia memeriksamu, nanti semuanya akan jelas. Ngomong-ngomong, ini dia. Dr. Shang adalah tabib terkenal di kota langit samudra. Ini ayah angkatku, tolong periksa dia. Dr. Shang, tolong periksa ayah angkatku, dan beritahu kami penyakit apa yang dideritanya. Pengawal sialan ini, bilang dia diracun. Bukankah itu omong kosong? Guru. Oh,
Sudah kubilang, jangan panggil aku guru. Guru, kenapa Anda di sini? Oh, bukankah kau akan mengobatinya? Pergilia. Guru, aku. Pergilia. Guru, aku tidak layak sebagai dokter. Aku minta maaf pada sekte. Bangun, bangun. Kau selalu berlutut saat melihatku. Selalu berlutut. Ayo, ayo. Bapak Singh, guruku ada di sini hari ini. Mengenai perintah yang, and berikan padaku. Aku khawatir aku harus menolaknya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa yang kuperintahkan padamu? Xavier memberiku $1,5 juta untuk menutupi kondisi pasien. Ah. Kau fasal tua, kau memfitnahku. Kenapa kau memfitnah lagi? Siapa yang punya begitu banyak darah di mulutnya, sampai terus meludahkannya ke wajahmu? Anda pasti ayah angkat ke-8. Semua yang kukatakan benar. Ini adalah surat sanggup bayar yang Xavier berikan padaku. Xavier. Ini asli. Ayah angkat, dia mengoceh. Dan aku juga tahu bahwa Anda telah diracuni oleh obat terlarang. Dari dunia pengobatan dan racun, bubuk 5 racun. Bagaimana kau tahu? Xavier bertanya padaku. Apakah bubuk 5 racun bisa disembuhkan? Ayah angkat, orang-orang ini bersekongkol menjebakku. Veronica pasti di baliknya. Ayah angkat ke-8. Semua yang kukatakan benar. Jika ada satu kebohongan, semoga aku disambar petir. Ah, Ashley. Seorang pria sejati menggunakan kata-kata, bukan tinju. Apakah dia menjebak atau tidak? Lihat saja kedua jarinya. Jari telunjuk dan ibu jari menghitam. Ini adalah reaksi karena menyentuh bubuk 5 racun. Hei, lihat lidahmu. Lidahmu. Oh wow, jadi, orang harus lebih sering bercermin. Xavier, katakan yang sebenarnya. Mengatakan yang sebenarnya membuatmu jadi anak yang baik. Aku melakukannya. Penjaga. Buang dia ke pulau telang. Ayah angkat, aku benar-benar salah. Tolong maafkan aku. Beraninya kau. Wanita itu, kau sangat memihaknya. Apa yang kurang dariku dibandingkan dia? Aku awalnya berencana menjadi ketua grup Zenith sebelum membunuhmu. Tapi itu tidak masalah. Bubuk 5 racun, tidak punya penawar. Hahaha, kau tak lama lagi akan mati. Hahaha. Siapa bilang tidak ada penawar? Aku punya. Aku punya. Apa katamu? Aku punya. Aku punya. Guru. Bubuk 5 racun tidak punya penawar. Semua orang tahu itu. Jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal akan gagal satu persatu. Tidak mungkin menyelamatkan mereka. Bodoh. Semua omong kosong itu. Pak Tua Biron hanya mempermainkanmu. Haha. Lihat, Ashley. aku punya penawar bubuk 5 racun di sini. Ah. Pil pengumpul jiwa langit. Hidupku. Jadi berarti. Oh. Shang. Kotama. Si. Oh, Panas sekali, panas sekali. Pactua. Kau cukup lucu. Semua orang seperti ini saat pertama kali meminumnya. Hei, anak muda. Bolehkah aku punya satu juga? Ini, guruku memberikannya padaku untuk menyembuhkan api internalku. Tinggal satu. Aku akan memberimu uang. Aku akan memberimu banyak uang. 225 miliar rupiah. Bukan, 2.250 miliar rupiah. 2.250 miliar rupiah. Aha. Tanya saja padanya. Veronica. Putri angkatku tersayang. Untuk ayah angkatmu. Aku hampir kehilanganmu. Dan kalau bukan karena obat ini, aku pasti sudah melakukannya kan? Hahaha, aku tahu aku salah. Sangka. Kalau begitu terus saja membuat kesalahan. Aku akan memberitahumu kebenarannya. Para cultivator. Para kultivator akan datang.
Para kultivator ingin memasuki kota langit samudra dan menguasai semua bisnisnya. Mereka ingin menjadi pemegang saham terbesar. Aku terpaksa menyetujui mereka. Kalau tidak, mereka akan mengirim orang untuk membunuhku. APA. Selama ini, aku telah menyesuaikan tata letak grup. Kau selalu menentangnya. Itulah mengapa aku meminta Xavier menyingkirkanmu. Mengapa kau tidak memberitahuku tentang para kultivator? Upayaku sebelumnya untuk menjajaki kemungkinan kau menentang setiap satu pun, memberitahumu saat itu, akan jauh lebih mustahil. Jadi kau membiarkan Xavier menggantikanku? Anak itu, Xavier, berpikiran sederhana dan mudah dikendalikan. Kau terlalu pintar. Jadi, aku meminta Xavier menyingkirkanmu dengan dalih perebutan kekuasaan internal. Menghadapinya nanti akan jauh lebih mudah. Dengan begini, kontrakku dengan para kultivator juga akan selesai. Kalau tidak, mereka akan membunuhku. Apakah Xavier tahu tentang para kultivator? Dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya tahu bahwa jika dia menyingkirkanmu, dia bisa secara sah menjadi ketua. Hei, Veronica. Ayah angkat tahu dia salah. Ayah angkat bekerja keras sepanjang hidupnya. Jika orang lain mengambil ini, aku akan patah hati. Aku akan lebih takut lagi. Hei, apa itu para kultivator? Sebuah yang sangat misterius. Organisasi bisnis, banyak kota, berada di bawah kendali mereka. Sepertinya, mereka telah mengincar kota langit samudra. Mereka sudah mengirim pembunuh Gemini. Seharusnya mereka sedang dalam perjalanan sekarang. Gemini. Pambunu. Siapa mereka? Konon mereka membunuh 712 orang dalam 10 hari. Belum pernah ada yang melihat wajah asli mereka. Sialan, itu sekitar 71,2 orang sehari. Astaga. Apa kau mengerti keadaanku sekarang? Keadaanmu apaan? Hah? Hanya untuk menyelamatkan nyawamu sendiri. Kau membahayakan Veronica. Perji Keneraka. Hei, Veronica. Minumlah obat ini. Jangan mati sebelum mereka tiba. Kau akan berurusan dengan pembunuh Gemini. Hah? Otidak. Comment n'auront-pu que dalam bahaya besar? Hey, Ethan. Ethan? Sekarang kau penggawalku. Kenapa aku memanggilmu Ethan? Begini ya. Ada urusan hidup dan mati yang harus kuselesaikan. Urusan APA? Kau tidak pernah memberitahuku. Lupakan saja. Kau takkan mengerti meski ku beritahu. Aku tidak menyangka. Kau tahu soal pengobatan. Begini ya, banyak hal yang ku ketahui. Bisakah kau memeriksanya untukku? Memeriksa apa? Lia Timu. Betapa gelap dan kejamnya. Siapa pembunuh Gemini ini? Mereka menghabisi 71,2 orang sehari. Kau ingin aku begitu saja melawan mereka? Hei, sungguh. Periksalah untukku. Hei. Ada kamera di sini. Jangan coba menjebakku. Perut bagian bawahku sudah sakit selama bertahun-tahun. Tisk, periksalah saja untukku. Begitu dingin? Kau punya rahim dingin. Lihat baik-baik. Ya, di sana. Lebih rendah. Lebih rendah. Lebih rendah. Oh, tidak. Le bi rend à la Jiakan perludi s'en sort. Sensor APA. Aku percaya kau akan cepat. Mari kita mulai. Ada seseorang di sini. Beranti. Ethan. Bella. Chloé. Apa yang kalian lakukan di sini? Ethan, APA yang kau lakukan di sini? Oh, accusé Karampangawa Libue. Pengawal? Benar. Ethan adalah pengawalku. Berhenti berteriak. Bella. Kalian berdua bukan pembunuh Gemini, kan? Bagaimana kau tahu? Kami mengikat ayah angkat ke-8, tepat untuk menunggu pembunuh Gemini muncul di sini. Ethan, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana mengatakannya? Sederhananya, ini. Sederhananya, dia mencoba membunuhku. Dia menyelamatkanku. Lalu kalian berdua muncul. Kau Veronica Way? Ja. Aku mengerti. Urusan hari ini
Tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Hidup tak berharga Kong Ping Chao ini, Chloe dan aku, harus mengambilnya hari ini. Ayo lakukan. Hei, hei, hei. Ah. Tunggu sebentar. HEI, Bella, Chloé. Apakah para kultivator yang menyuruh kalian melakukan ini? Kalian tahu tentang para kultivator? Pria tua itu sudah memberitahuku segalanya. Bella, Chloe, beritahu aku apa yang terjadi. Kalian pembunuh sekarang? Para pembunuh Gemini? Dasar bodoh. Bukankah kita para pembunuh Gemini? Jangan bicara tentang Ethan seperti itu. Setelah Chloe dan aku turun gunung, kami berdua bergabung dengan Perkumpulan Bunga Merah. Untuk menyelamatkan rakyat jelata. Perkumpulan Bunga Merah didirikan 300 tahun lalu. Setelah pemimpin sebelumnya meninggal, Chloe dan aku menjadi pemimpin bersama Perkumpulan Bunga Merah. Selama bertahun-tahun, kami telah mencari para kultivator. Para kultivator mengendalikan berbagai keluarga, menjarah kekayaan, dan memangsa rakyat jelata. Pemimpin mereka, Jason Jiang, telah bersembunyi di dalam organisasi ini. Itulah mengapa kami selalu tidak dapat menemukannya. Kali ini, mereka pindah ke kota langit samudera, dan situasinya sangat rumit. Jadi mereka mengeluarkan hadiah Buranan untuk mengambil nyawa Kong Ping Chao yang tak berharga. Itulah mengapa Chloe dan aku menyamar sebagai para pembunuh Gemini. Kita harus mendapatkan Kepler Kong Ping Chao, berimu Jason Jiang, dan memusnahkan para kultivator dalam satu gerakan. Oh, aku mengerti. Kong Ping Chao juga bukan orang baik. Dibandingkan dengan memusnahkan para kultivator, nyawanya yang tak berharga bahkan tidak layak disebut. Bella, Chloé. Aku punya ide. Daripada masuk ke sarang harimau, mengapa kita tidak mengubahnya menjadi menembak ikan? Dalam Tom, Apa maksudmu? Mari kita bua para cultivator datang kepada kita. Kita akan berpura-pura menyatakan Bahwa kita bersedia bekerja sama dengan mereka. Undang mereka untuk menetap di kota langit samudra, lalu menjebak mereka seperti tikus. Bukankah itu luar biasa? Lagipula. Jika kalian berdua pergi, aku akan terlalu khawatir tentang kalian. Grup Zenith juga bisa ikut. Aku juga bisa bekerja sama. Kapan kamu bangun? Aku hanya berpura-pura. Sedang apa? Hei! Bapak Singh, keadaan sedang sulit, hanya mencari uang tambahan. Oh, Bapak Singh. Haha, lama tidak bertemu. Adrian, apa yang terjadi di sini? Saya sudah menyuap mereka, hanya menghabiskan sedikit uang. Kota langit samudera tidak bisa tanpa Bapak Singh. Saya bikin Bapak Singh lagi. Sekali Bapak Singh, selamanya Bapak Singh. Semua keluarga besar di kota langit samudera. Kecuali keluarga San, semuanya ada di sini. Sap Amerika. Haha, halo Bapak Singh. Hei! Siapa dia? Baiklah, baiklah. Tenang. Yang ini adalah tetua dari sekolah melodi ilahi. Owen Yang. Saya sengaja mengundangnya untuk membantumu menghadapi Veronica. Adrian, kau memanggil orang gila ke sini? Dia mengenama. Oh tidak. Oh, Tetua Ouyang. Cukup. Bapak Singh, kenjenengku, sangat sederhana. Adalah, dalam 108 cara, menedurnya. Dan untuk Ethan, aku ingin dia mati. Dalam beberapa hari, ayah angkat ke-8 akan mengadakan perjamuan besar. Semua elit dunia bisnis kota langit samudera akan berkumpul bersama. Pada saat itu akan menjadi kesempatan kita untuk balas dendam. Lalu, kita bisa memulai lagi. Mengoceh tidak berguna. Biarkan mereka memulai lagi juga. Biarkan mereka memulai lagi juga. Ethan. Stella. Ethan, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau juga di sini? Ethan adalah pengawalku. Tentu saja dia bersamaku. Ethan,
Kau tidak boleh memanggil Ethan seperti itu. Ethan, apa kau benar-benar setuju menjadi pengawalnya? Stella, aku hanya mencoba mencari nafkah. Kau mau makan apa? Aku akan membelikannya untukmu. Oh, bukankah sudah kubilang? Jangan menjual dirimu? Tidak. Stella. Hubunganku dengan Ibu Wei murni profesional. Ibu Sun. Selamat atas pengambil alihan grup Sun. Sekarang setelah kau menjadi ketua, auramu benar-benar berbeda. Ibu Wei, Ethan ku tidak mudah diperintah. Oh? Begitukah? Ya maaf. Aku sudah memerintahnya. Dia sangat berguna. Serbaguna. Hei. Ethan, apa kau bersamanya? Tidak, aku bahkan belum punya kesempatan. Tidak. Aku bersumpah tidak terjadi apa-apa. Ethan, ikutlah denganku menemui beberapa tetua. Hei. Kau tidak boleh pergi. Kemarilah. Jangan pergi. Aduh. Ethan, aku bertanya padamu, jika dia dan aku sama-sama jatuh ke air, siapa yang akan kau selamatkan duluan? Kekanak-kanakan. Apa? Siapa yang akan kau selamatkan duluan? Kalian berdua bisa berenang? Ya. Aku tidak bisa. Kalau aku harus menyelamatkanmu, aku akan tenggelam duluan. Kamu, pura-pura saja kamu bisa. Siapa yang akan kamu selamatkan duluan, dia atau aku? Stella. Boleka à Cutidac mener la matcansia papin? Tidak. Aku akan menyelamatkannya duluan. Kamu. Stella. Dadamu lebih besar darinya. Kamu bisa bertahan lebih lama di air. Apa katamu? Aduh. Sakit. Hei, Bapak Peng. Bapak Lu. Aku sedang mencarimu. Semuanya sesuai instruksimu. Aku sudah mengerahkan 500 anggota perkumpulan elang hitam. Area ini sudah aman, luar dan dalam. Bahkan seekor lalat yang mencoba kabur akan kehilangan kedua sayapnya. Terimakazi attaque Erjak Erasmu. Tetu Peng. Mange mazala ini. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Jemengerti, Bapak Lu. Apa sebenarnya yang sedang kita lakukan? Jangan banyak bertanya, ikuti saja perintah Bapak Lu, dan semuanya akan baik-baik saja. Masalah ini, kalian semua, jangan sampai terlalu banyak orang tahu. Kalian semua dengar itu? Siap, Pak? Stella. Lama tidak bertemu. Hei. Aku sangat merindukanmu. Tangan-tangan ini luar biasa. Segera, mereka akan membuat jiwamu terbang ke luar darimu. Kurasa kau lupa. Betapa konyolnya dirimu, di perusahaan dan di gang. Stella. Kecuali aku mati, aku pasti akan membuatmu tunduk padaku. Apakah semua orang sudah di sini? Bagus. Jarang sekali para elit bisnis kota langit samudra berkumpul bersama. Orang tua banyak bicara. Jadi orang tua ini tidak akan membuang waktumu. Aku mengundang kalian semua ke sini hari ini karena dua alasan. Pertama, aku pensiun sepenuhnya. Veronica Wei akan mengambil kendali penuh grup Zenith. Aku keberatan. Krop Zenith memegang urat nadi ekonomi kota langit samudra. Sudah waktunya untuk perubahan kepemimpinan. Adrian Zhao. Sepertinya wajahmu gatal ingin ditampar. Top. Ibu Wei, haha. Jika kau pikir aku, Adrian Zhao, tidak memenuhi syarat, kau bisa tanya semua orang di sini, biar aku tanyakan untukmu. Siapa lagi yang keberatan? Aku keberatan. Ada APA?
Bagaimana menurutmu? Aku lihat kau. Mencari gara-gara lagi. Kau. Ayah angkat ke-8 bahkan belum selesai bicara, dan kau sudah mengoceh. Siapa lagi? Tolong jangan hiraukan dia, semuanya, seperti yang aku katakan. Masalah kedua adalah ratusan orang tidak bisa menghentikan orang tua itu. Ayo pergi, siap Pak? Ayah angkat, kau masih kuat. Hei, tolong bantu dia ya. Jangan khawatir, Ethan bisa menanganinya. Para Cultivator. Ashley, Owen Yang. Kenapa kau tidak tinggal di gua katak bantengmu, dan urus-urusanmu sendiri? Kau kenal dia? Dia orang tua gila. Dia suka makan katak banteng mentah. Bukankah ada banyak parasit di sana? Itula Kenapa Diabegitugila. Siapa yang lebih kuat, kau atau dia? Sulit dikatakan, tergantung seberapa gilanya dia. Mereka saling kenal? Aku tidak tahu. Ngomong-ngomong soal mereka, mereka bahkan belum pernah bicara. Punya wanita ITU. Awas. Untunglah. Dia hanya 70% gila. Astaga. Ada apa, Ethan? Dia mau. Kejam. Apa yang kau lakukan? Aku hanya sedang menghangatkan intiku. Jangan salah paham. Orang tua, kau sakit atau apa? Hei, keponakanku tersayang, Ethan. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kulakukan di sini? Ayolah. Paman Owen. Sebaiknya kau segera kembali ke gua katak bantengmu. Oke? Césoran Matisse Etiap Kaliko Keluar. Lia ini. Oh, astaga. Aku membunuh orang-orang ini. Tentu saja kau melakukannya. Orang tua gila. Kau membunuh seseorang dan sekarang kau mau kabur? Pernahkah kau melihat tinju sebesar karung tinju? Apa yang kau bicarakan? Ya ampun. Makanlah lebih sedikit katak banteng. Cucuku bahkan belum makan. Pulanglah, beli bahan makanan. Dan masakan tanya. Sudah ku dengar, makanlah lebih sedikit katak banteng. Orang tua. Ethan. Di mana kedua kakak perempuanmu? Aku tidak melihat mereka. Kakak perempuan? Kau bicara tentang siapa? Ethan, kami tidak bisa menangkap para kultivator. Mereka berhasil lolos. Tidak apa-apa. Bella. Chloe. Stella. Ceritakan semua. Yang kau tahu. Ya. Aku dengar. Veronica Wei sekarang memegang kekuasaan besar di grup Zenith. Dia punya penggawa bernama Ethan Liu. Orang ini sangat terampil. Dia mengacaukan segalanya terakhir kali. Menurutku, untuk menyingkirkan Veronica Wei, kita harus mulai dengan Ethan Liu ini. Apa kau tahu tentang pembunuh Gemini? Ya. Aku bicara tentang penampilan mereka. Tentu saja aku tahu. Jenga, informan gang ganting kita. Di kota langit samudra, aku tidak membual, tapi aku tidak melihat apa-apa. Aku tidak melihat apa-apa, sama sekali tidak. Aku tahu aturannya. Mereka yang melihatku mati. Aku tidak melihat apa-apa. Mereka yang percaya padaku hidup.
Apa, kamu sudah kehabisan tenaga? Kamu tidak berolahraga kan? Perusahaan membuatku sangat sibuk, di mana aku akan punya waktu untuk berolahraga? Bahkan jika kamu sibuk, kamu tidak bisa mengabaikan latihanmu. Dulu saat kita di Gunung Puncak Biru Langit, guru menyuruh kami membawa air untuk para biarawati di belakang kuil. 1000 anak tangga, Serbutong Air Sidiap Hari, itu baru namanya latihan. Tepat sekali, sejak kita turun dari Gunung Puncak Biru Langit, Ethan telah melakukan semua itu sendirian. Dia membawa 4000 tong Sidiap Hari. Pantas saja Ethan. Sangat hebat di ranjang. Stella, kamu tidak dengan Ethan kan? Benarkah? Beri tahu kami, bagaimana rasanya? Lihat pantat Ethan. Dia punya pantat yang bagus sekali. Beritahu kami semua detailnya. Bella, Chloe. Bukankah Ethan sudah memberitahumu? Bagaimana mungkin kami menanyakan itu? Lihat panjangnya, ketebalannya. Hei, kita seharusnya tidak menanyakan itu. Kalian berdua sedang membicarakan apa? Maksudku adalah alasan Ethan turun gunung. Oh, benar. Kita belum menanyakan, mengapa Ethan turun gunung. Ya. Mengapa dia turun gunung? Bella, Chloe. Kalian harus berjanji padaku, berjanji APA, untuk membantu Ethan dengan kondisinya. Jadi begitu. Itu berarti, hanya satu dari kita yang memiliki Tubuh In Murni, Kara-Kara Langit. Aku ingin tahu di mana Yvette. Bagaimana menurutmu? Mengapa kita tidak mencobanya dulu? Mungkin salah satu dari kita adalah orangnya. Hei, tunggu sebentar, ponselku berdering. Oke, aku akan segera ke sana. Lihat, ada sesuatu yang muncul di kantor lagi. Bella, Chloe, aku harus pergi ke sana dulu. Mem. Oh, Ethan. Berapa set yang kamu lakukan? 18.000. Set. Ethan, fisikmu benar-benar luar biasa. Wow. Ak. Tanah ini mendapat dukungan pemerintah, dan banyak orang mengincarnya. Grubson, apakah Anda berencana untuk mengakuisisinya? Bukankah tanah ini milik grup Titan? Kudengar kontraktornya melarikan diri. Dan masih ada sengketa yang belum terselesaikan. Jika grup Sun mengakuisisi tanah ini, pasti tidak akan ada masalah. Haha. Zheng Meihua, apa yang terjadi di sini? Ibisan. Aruz telah berbalik. Bergabunglah dengan para kultivator. Sudah lama ku dengar Ibu San adalah kecantikan alami. Melihat Anda hari ini, Anda benar-benar cantik. Kawan-kawan, bukankah kalian semua Sangkat House? Ibu San, Saya Anda, apa yang Anda inginkan? kami ingin memuaskan dahaga kami. Jangan Anda, hahaha. Bisakah Anda duduk? Anda membuat mata saya pusing. Ash. Bagaimana kabar ketua Lu? Menemukannya, sangat mudah. Hanya Anda yang bisa melakukannya. Pembunuh Gemini itu perempuan?
Kalau kupotong dari tengah, tidak akan merusak organ manapun. Seharusnya sempurna. Jason, kau hina dan tak tahu malu. Bagaimana bisa kau gunakan trik keji seperti itu? Hei. Kenapa kau memfitnahnya? Akulah yang hina. Bukan Jason. Kenapa kau mengkhianatiku? Kami tidak pernah tunduk. Bagaimana kami bisa mengkhianatimu? Agar satu perusahaan mengambil alih yang lain adalah masalah yang sangat sederhana. Kenapa membuat segalanya jadi rumit? Dengarkan perintahku, ambil nyawa Kong Ping Chao yang tak berharga itu. Kau dapat uangnya. Dan aku punya kota. Ini yang terbaik dari kedua dunia. Kau juga tidak perlu berbohong di sini. Jason, kau pasti tahu tentang perkumpulan bunga merah, kan? Kami di sini untuk mengambil nyawamu yang tak berharga. Kau dari perkumpulan bunga merah? Kami adalah perkumpulan bunga merah. Bella. Perintah tanpa kata perkumpulan bunga merah no. 79. Singkirkan Jason Jiang dan hancurkan para kultivator. Kau tidak benar-benar berpikir, beberapa dari kalian bisa melawanku, kan? Semua orang atas perintahku. Berberes. Bana Musa. Jason, kau bajingan. Kau dan para kultivator merajalela, menyiksa rakyat. Atas nama pendiri perkumpulan bunga merah, Dai Aizu. Perkumpulan bunga merah ada di sini untuk menghilangkan kejahatan, membawa kedamaian bagi rakyat, dan mengambil nyawamu yang tak berharga. Kau tidak benar-benar berpikir, beberapa dari kalian bisa melawanku, kan? Telapak hitam neter. Bella, Akan sangat disayangkan jika wajahmu jadi cacat. Hahaha. Hei, tanganku tidak terlalu stabil, tahu. Jangan bergerak. Siapa di sana? Kepalamu. Memecahkan botol minumanku. Bagaimana kau akan membayarnya? Ha. HEI. Kepalamu. Memecahkan botol minumanku. Bagaimana kau akan membayarnya? Ethan, hahaha. Bella. Jangan khawatir. Si gagap ini adalah teman lamaku. Kalau aku tidak memukulnya selama 3 hari, dia merindukanku. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi aku masih berhasil. Menjikat Stella-san. Apa kau tidak penasaran? Kenapa? Kau tidak punya otak. Itulah sebabnya aku bilang, kau itu pengemis. Aku sama sekali tidak salah tentangmu. Selain seni bela diri, apa lagi yang bisa kau lakukan? Hahaha. Jadi, kalau kau ingin maju, kau perlu menggunakan otakmu. Hahaha. Apa kau tahu? Apa itu jebakan? Turunkan sangkar basai. Turunkan sangkar basai. Ini buruk. Saudara-saudara, kita hilang kontak. Aduh. Kau memanggil kami, pengemis tanpa otak. Aku sudah terlalu lama menahanmu. Tidak, kau siapa, ha? Dia. Dari sekolah pengemis. Qu'es-tu à Générasie que 58. Yang Terkenal. Qu'es-tu à lu? Kau. APA. Maksudnya ini? Punyaku, tidak berhasil. Lihat ini. Turunkan sangkar basai. Astaga. Oh, astaga. Sialan. HEI. Sigagap. Sampai jumpa. Hehe. Hei. Kembelai. Bukankah kita masih punya jebakan lain? Tuangkan bensin. Nyalakan API besar. Tolong. Tolong. Ethan. Masih belum ada tanda-tanda Bella dan Chloe. Bella dan aku awalnya berpisah. Dia belum kembali. Maafkan aku. Aku ceroboh. Aku tidak tahu para kultivator telah menyuap semua keluarga besar.
Stella, Bagaimana bisa kau menyalahkan dirimu sendiri? qu'as-tu as lu? Aku akan mencari Bella dan Chloe. Tolong jaga Stella un tucu. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada yang berani menyentuhnya. Ethan. Heitai. Baik. Ethan. Anak itu, Ethan, sering mengingatkanku pada guru Lingnya itu, saat dia muda. Kecuali. Apakah kau tahu keberadaan Yvette? Yvette? Dia senior kami. Kong Ping CAO. Sang pemimpin memberimu kesempatan. Aku selalu bersama para kultivator di pihak yang sama. Ethan lah yang mengacaukan segalanya. Kamu mempercayakan masalah penting ini pada Xavier. Kamu gagal menilai orang dengan benar. Kamu buruk dalam menilai karakter. Hukuman APA yang pantas kamu terima? Aku tidak menyangka. Dia begitu tidak kompeten. Semuanya berjalan begitu lancar. Aku tidak punya ketidaksetiaan pada para kultivator. Oh, kamu mengklaim kerja sama secara palsu. Kamu berencana menjebak sang pemimpin dengan kedok perjamuan. Dan untuk itu, apa hukumanmu? Aku salah. Dalam permainan kota langit samudra ini, kamu membuat satu kesalahan demi kesalahan. Dan kamu berani bilang kamu setia? Aku ingin menebus kesalahanku. Tolong, sang pemimpin, beri aku kesempatan untuk memperbaiki diri. Orang tua dari sekolah pengemis itu mengerahkan 50.000 orang untuk melindungi Veronica. Sang pemimpin tidak ingin menyebabkan keributan sebesar ini. Kamu punya waktu sampai senja untuk membawa Veronica ke gudang Cakrawala. Sang pemimpin. Nayawamu Dayampuni. Ya. Veronica. Aku akan kembali ke kampung halamanku. Kemarilah sebentar. Datang dan ambil sisa berkas dari perusahaan. Saudari-saudari, kita belum sempat merawat Ethan. Bagaimana jika salah satu dari kita memiliki tubuh yin murni kura-kura? Lanjut? Apa yang akan kita lakukan? Seharusnya kita merawatnya lebih cepat. Kami pikir, kami hanya menangkap 2 pembunuh yang tidak patuh. Siapa sangka kami menangkap 2 pemimpin perkumpulan bunga merah? Kota langit samudra benar-benar menarik. Jason Jong. Kau hina, dan tak tahu malu. Waktumu sudah habis. Waktumu yang sudah habis. Aku akan hidup lebih lama dari siapapun. Kau hanyalah parasit yang memangsa rakyat jelata. Kau orang bodoh yang merasa benar sendiri, penuh omong kosong. Hanaklukin Walaya selalu ada. Aku adalah penguasa 100 kota. Dan jutaan menghormatiku. Mereka hanya takut padamu. Yakin? Pemimpin. Stella Sun Caber. Di mana ayam jago? Mengapa dia tidak menjaganya? Ayam jago, dia dibakar hidup-hidup. Sampah tak berguna. Jika dia tidak berguna. Mengapa kau menggunakannya? Bukankah kau menyedihkan? Ethan. Saudari-saudari, jadi, si gagah kecil menyeramkan. Ini yang mengganggumu, ya? Jadi kau Ethan Lu. Aku tidak merahasiakan namaku. Aku adalah diriku sendiri. Namaku Ethan Lu. Gelar saya Puncak Biru Langit. Siapa namamu? Semua orang di sini mati hari ini. Wow, itu klaim yang besar. Mengapa kau berpakaian serba hitam? Apakah kau gagah kecil menyeramkan? Kau tahu siapa aku? Namamu Zhang? Maksudmu, sebentar lagi mati? Ethan. Aku baik-baik saja, saudari-saudari. Aku hanya menggunakan 70% kekuatanku. Seni merobek langit 9 naga. Cabang Kota Langit Samudra Pavilion berkabut. Menyambut Ketua Pavilion. Bangkit. Stella. Di mana Ethan? Dia pergi mencari Bella dan Chloe, tapi dia belum kembali. Mereka ada di gudang Cakrawala. Petugas, dengarkan perintahku. Ikuti aku.
ke gudang cakrawala. Dan musnahkan para kultivator. Demenerty. Yvette Karen sekali. Oh. Kecuali, bagaimana kau menemukan, Yvette? Dengan 80 juta murid di sekolah Penjamisku. Menemukan seseorang itu gampang sekali. Saudari-saudari, Jason Jong. Kau mempermalukan 24 petugas. Pavilion berkabut. Berskongkel dengan pengkhianat untuk berbuat jahat. Pavilion berkabut akan mengeksekusimu berdasarkan dekret. Dan mengumumkannya kepada semua orang. saudari-saudari. Mengapa membuang kata-kata dengan gagah kecil menyeramkan ini? Ayo kita bertarung saja. Ethan, Hahaha. Kau pikir kau sudah menang? Lihat siapa ini. lepakan aku. Bagaimana kabar, Yvette? Yvette, apa yang harus kita lakukan? Ethan benar-benar lemas. Kontraktornya kabur. Oak. Tunggu. Masih ada sengketa yang belum terselesaikan. Hah? Aruz teleberbalik. Yvette. Kecantikan alami? Ethan, sekarang setelah aku melihatmu hari ini. Kita. Ethan, Ethan, Ethan. Ethan, Tidak mungkin. Ethan, ayahku bilang orang itu. Mungkin saja aku.